Garut, kami intek mana cenanya anggota Komisi 4 DPRD Garut kawan itu salah satunya bagi statement itu adalah Pak Agus Indra Arisandi ya. Kita memang setelah ada pemberitaan, karena polemik ini kan awalnya juga tanggal 21 Mei 2026 rencananya akan ada pemberian penyerahan surat perintah tugas kepada 42 orang yang akan ditugaskan menjadi koordinator wilayah pendidikan di 42 kecamatan yang tiba-tiba dibatalkan. Nah, karena pada situ DPRD Garut sedang masa reses, saya menjawab kepada penghuni ruang rakyat Garut bahwa kami DPRD Garut sedang masa reses. Nanti setelah selesai reses kita akan rapat kerja, akan mengundang Disdik. Nah, hari ini tentunya dalam kesempatan rapat kerja ini, karena yang kita butuhkan adalah sekarang transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Nah, apakah pertama mungkin agak dipertajam, kenapa satu hal tiba-tiba batal, dan kemudian apakah dalam proses 8 bulan dari September sampai ke bulan Mei dari September 2025 sampai ke bulan Mei 2025 sudah terjadi proses evaluasi memastikan apa yang diharapkan oleh Bupati Garut bahwa kelak yang mengisi jabatan koordinator wilayah pendidikan ini di 42 kecamatan orang yang berintegritas yang bisa memitigasi konteks penyalahgunaan kewenangan. Walaupun yang nge-DM saya juga banyak, termasuk ketika Ketua Komisi Reses juga banyak yang nge-DM ke saya, nanti saya perlihatkan banyak yang kontra terhadap Korwil adanya, karena katanya dalam tanda kutip banyak membuat malah inefisiensi. Tapi saya pribadi juga sangat memahami dibutuhkan koordinator wilayah pendidikan juga, Pak. Kenapa? PKH saja yang hanya satu desa satu PKH butuh kepala tim tiap kecamatan, karena mata rantai rentang kendali termasuk Disdik dalam hal ini 1.500 SD dan 400 SMP ya, membutuhkan memang rentang kendali yang. Nah, tapi tentu konteks evaluasi yang disampaikan Pak Bupati itu sudah terjadi apa tidak dan dipastikan. Dan yang ingin saya tanyakan kedua, saya ingin pertajam, 42 Korwil yang di September 2025 itu dibubarkan, apakah ada kembali di sekarang yang di SPT yang sudah beredar sebenarnya, sudah beredar di media massa. Saya tahunya dari media massa, bukan dari Dinas Pendidikan. Ini kan sebuah ironi juga, gitu kan? Kita dalam hal ini sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan tidak juga menyampaikan hal ini, gitu kan? Nah, yang ingin kita tanyakan keduanya juga, bagaimana proses kolektif kolegial di Dinas Pendidikan? Berbicara surat perintah tugas itu adalah naskah dinas. Berbicara naskah dinas membutuhkan kolektif kolegial yang saya inginkan. Karena kalau jadi saya juga tidak mau mendengar ketika saya telepon salah satu di dinas, Pak, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu, tidak dilibatkan, tidak tahu muncul 42 nama itu, tidak tahu juga kenapa tiba-tiba tidak diserahkan, ditangguhkan surat perintah tugas ini. Nah, ini kan pada akhirnya menjadi tanda tanya Pak Sekdis, Pak Kabid, Bu Kabid yang hadir dalam konteks bagaimana, sejauh mana konteks manajemen ASN juga. Dan makanya kemudian statement saya kemudian tidak semata-mata mengkritik ke jajaran Disdik, saya langsung ke inti poinnya kepada Pak Bupati, Pak Abdul Syakur Amin, yang di bulan tanggal 9 September 2025 menyatakan mengosongkan jabatan Korwil, akan mengevaluasi. Nah, sekarang saya meminta beliau bersuara dalam tanda kutip, maksudnya kemudian untuk memastikan apakah sudah dilakukan evaluasi, di mana kekhawatiran dari berbagai elemen ini bisa, karena kan kita bisa petakan, PGRI mendukung adanya Korwil, Segi Serikat tidak mendukung adanya Korwil. Terus kemudian kalangan sipil masyarakat sipil pun terbelah. Statement-statementnya ada yang mendukung adanya Korwil, ada yang tidak mendukung. Dan banyak yang nge-DM saya, Pak, ini guru termasuk bakal calon kepala sekolah. Itu menyatakan dia tidak sepakat, termasuk Pak Ketua Komisi juga. Ketika reses banyak kepala sekolah yang bilang, Pak, kos kita jadi lebih mahal. Betul ya Pak Ketua ya sebenarnya. Nah, ini perlu kita pastikan bahwa konteks. Makanya kemudian kita tidak dalam posisi anti atau mendukung Korwil. Kita ingin cari solusi yang agar mutu pendidikan ini tetap berlangsung bagus. Nah, sehingga yang konteks-konteks apa yang disampaikan oleh Bupati di bulan September 2025 bisa dimitigasi. Bagaimana konteks inefisiensi, bagaimana konteks penyalahgunaan kewenangan, bagaimana ada maladministrasi ini bisa dimitigasi, karena tetap dalam konteks mungkin tentang kendali ini perlu seperti itu, tapi dihilangkan juga. Nah, misalnya dalam konteks penganggaran atau di Disdik dialokasikan anggaran yang memadai agar kinerja Korwil pun bisa
maksimal, sehingga dalam tanda kutip bisa meminimalkan konteks pungli juga kalau dirasakan banyak laporan dari masyarakat ada isu-isu pungutan liar gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau katanya ketika bos menjelang cair atau apapun lah, saya sudah ada juga yang laporan ke DM juga banyak gitu kan, yang laporan ke DM saya. Nanti saya buka ke Pak Kadis, jajaran Disdik untuk kemudian bisa menjadi sebagai bahan evaluasi seperti itu. Nah harapan saya Dinas Pendidikan ini bisa lebih terbuka. Jadi ketika ada polemik seperti ini kan lebih menutup komunikasi. Ada isu-isu. Jadi kan jadi sengketa, jadi sedepak. Kita Komisi 4 tidak masuk di ranah 25 juta, tidak membicarakan itu. Tapi di pemerintahan tiba-tiba Komisi 4 mempertanyakan, ya gitu ya Pak Ketua ya. Bahkan kemudian ada bumbu lagi yang diindikasikan ke orang dekatnya Bupati. Wah, jadi perasaan Komisi 4 tidak pernah sepenuhnya lainnya ketika diwawancara. Nah, otomatis Bupati pun harus. Pertama, yang saya harapkan, mohon, Bupati itu pejabat pembina kepegawaian. Dia adalah sentral dalam konteks manajemen ASN Kabupaten Garut. Jadi kalau beliau menutup mulutnya, ini menjadi bola liar lagi seperti itu. Karena ketika dalam internal Dinas Pendidikan bilang kita tidak tahu apa-apa, yang kita asumsi nih, saya berasumsi, tentunya kan kepala dinas ketika membuat sebuah naskah dinas, beliau akan konsultasi dulu dengan kepala daerah. Apalagi jalin kelindanya erat. Di bulan September jelas-jelas yang mengeluarkan statement membubarkan atau mengosongkan jabatan Korwil adalah kepala daerah Bupati. Nah, otomatis ketika di tanggal 21 Mei di mana sudah di beberapa hari sebelumnya sudah dibuat naskah dinas surat perintah tugas Korwil tersebut, pasti ada konsultasi. Tidak mungkin tidak ada konsultasi kepada kepala daerah. Nah, makanya harapan saya ini jangan kemudian kita dalam era transparan, kita ingin tata kelola pemerintahan ini berlangsung baik, termasuk komunikasi pun baik gitu kan. Dan ketika Disdik pun memilih berdiam diri tidak berkomentar, ini menjadi bola liar lagi gitu kan. Walaupun kemudian isu, saya tidak masuk ke isu yang 25 juta ini kan kemudian dibantah sendiri oleh Pak Abdul Manaf ya. Hadir nggak Pak Abdul Manaf sekarang? Dibantah di Periangan Insider gitu kan. Di media lain ada konteks tanda pungutan, di media yang satu ada bantahan. Nah tapi itu kan ini menjadi loh, tiba-tiba sudah dijadwalkan di Setda tanggal 21 Mei jam 9 pagi tiba-tiba ditangguhkan tanpa ada komunikasi publik yang memadai. Ini hari ini pemerintah ini harus ada komunikasi publik yang memadai agar tidak menjadi bola liar gitu kan. Yang diserang pun kami juga, termasuk mungkin Dewan Pendidikan. Apa fungsi kami sebagai pengawasan? Padahal dari sejak September 2005 sampai sekarang kita tidak dikomunikasikan sama sekali berbicara konteks evaluasi secara menyeluruh keberadaan koordinator wilayah pendidikan. Itu mohon dijawab. Terus kemudian Pak, harapan saya BCKS jangan ditunda-tunda juga. Jangan ada kebiasaan PLT kepala sekolah seperti itu. Tolong dengan segenap ASN yang ada bisa dipetakan mana yang kompeten, mana yang pantas menjadi kepala sekolah. Jadi jangan jadi ini juga. Termasuk kan ketika di zona seperti ini juga kita khawatirkan terjadi lobby-lobby di under the table. Yang ini yang kita tidak inginkan. Lobby-lobby under the table kita tidak inginkan. Itu mungkin dari saya. Tambahannya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya sudah mewakili semua ya terkait dengan yang diucapkan oleh Pak Yuda. Sekarang tinggal saya kasih waktu Pak Sekdis untuk menanggapi atau memberi klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut, yang terhormat Bapak dan Ibu anggota DPRD Kabupaten Garut, yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak-bapak para pendidik dan pengawas perwakilan dari kawan pendidik yang pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Izin Bapak, pada kesempatan ini kami mengenalkan kawan-kawan kami. Yang pertama Pak Kabid SMP Pak, kemudian Ibu Kabid PBS Pak, dan alhamdulillah Pak Ketua Dewan Pendidikan yang hadir, Pak Kabid Pak Ud Dikmas Pak Ian. Untuk Ibu Kabid SD, kami mohon maaf tidak bisa hadir Pak. Kali ini ada agenda
berkenaan dengan kepegawaian di DKD serta Kepala Dinas Sekolah. Kemudian sebagaimana yang diarahkan, kami menghadirkan juga perwakilan dari pendidik dan pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sebanyak 4 orang. Tadinya harus hadir 6 orang, Pak, tapi yang ada 4 orang. Baik Bapak, berkenaan dengan informasi atau publikasi yang ada di media berkenaan dengan pengaktifan kembali koordinator wilayah, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar. Yang pertama, bahwa peraturan dasar kami melaksanakan pengaktifan kembali koordinator wilayah adalah Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang pembentukan tugas, fungsi, dan tata kerja koordinator wilayah di Kabupaten Garut. Jadi sepanjang yang kami tahu bahwa perbu tersebut masih berlaku. Kemudian yang kedua, bahwa koordinator wilayah pendidikan itu ditunjuk oleh Kepala Dinas setelah berkonsultasi dengan Bupati. Dan yang ketiga, berkenaan dengan tugas fungsi. Yang pertama, ada 5 tugas dan fungsi dari koordinator wilayah. Yang pertama, pengumpulan data peserta didik, kemudian inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan administrasi kepegawaian. Dan yang ketiga, koordinator wilayah itu berkedudukan melakukan koordinasi berkenaan dengan lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang keempat, pelayanan tugas administrasi. Dan yang kelima, melaksanakan laporan. Bapak dan Ibu, berkenaan dengan terbitnya Perbu tersebut, kita mengacu kepada peraturan Permendikbud nomor 16 tahun 2018, yang mana di halaman terakhir disampaikan bahwa di kabupaten dalam melaksanakan urusan pendidikan itu dimungkinkan dibentuknya koordinator wilayah dengan spesifikasi diantaranya adalah seorang pegawai atau ASN yang memiliki kompetensi S1 ataupun dan D4, diploma 4. Kemudian pangkat dan golongan 3C, tidak menduduki jabatan administratur, pengawas, guru, dan kepala sekolah. Kemudian pengalaman di bidang pendidikan paling sedikit selama 2 tahun, dan memiliki kinerja penilaian baik 2 tahun terakhir. Kemudian Bapak, berkenaan dengan penghentian atau penonaktifan Bapak dan Ibu pengawas di tahun 2025 didasarkan pada beberapa informasi sebagaimana yang diinformasikan oleh Pak Dewan tadi, bahwa diantaranya ada dugaan berkenaan dengan melebihi kewenangan terhadap satuan pendidikan, walaupun tadi tidak spesifik disebutkan siapa yang melakukan itu. Nah, sehingga di tahun 2025 koordinator wilayah dinyatakan ditarik SP-nya dan dinyatakan tidak kosong, tidak ada. Pada selama beberapa bulan yang kami laksanakan, yang kami alami selama tidak ada korwil Bapak dan Ibu, di 2026 kami ada evaluasi berkenaan dengan rapor pendidikan. Rapor pendidikan 2025 menurun. Salah satunya adalah berkenaan dengan tidak terkoordinirnya satuan pendidikan di Kabupaten Garut oleh Dinas Pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian yang kedua yang kami alami berkenaan dengan tidak adanya koordinator wilayah yang kami rasakan. Hal yang sederhana saja, misalnya komunikasi Bapak dan Ibu. Saya tidak yakin bahwa kami tidak meyakini, walaupun sudah dilengkapi dengan teknologi informasi, aplikasi baik Sri Kandi ataupun aplikasi yang lain,
komunikasi kami, penyampaian alur informasi kami dengan satuan pendidikan, kami tidak memiliki keyakinan bahwa informasi yang kami sampaikan itu sampai terhadap seluruh satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Yang mana informasi terakhir ke aplikasi Sri Kandi yang diakses oleh Bapak dan Ibu satuan pendidikan kepala sekolah itu belum semuanya, hanya 30%. Dan 30% itu tidak semua aktif melihat aplikasi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, ini salah satu kendala yang kami alami, di mana derasnya informasi dari Kemendikdasmen yang kami terima, edaran atau apapun kami sampaikan melalui, kami tidak mengetahui juga bahwa informasi yang itu langsung diterima oleh satuan pendidikan atau kami harus meneruskan kembali informasi tersebut. Salah satu kendalanya itu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, berkenaan dengan pengelolaan, diantaranya kami mendapatkan pukulan juga berkenaan dengan pengelolaan program BOS, yang mana di LHP yang dikeluarkan oleh BPK ada kawan-kawan di satuan pendidikan ada yang sifatnya dengan pengembalian uang kepada kas negara. Nah, ini mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Dewan ada berkenaan dengan rentang kendali yang kami mengalami kesulitan, sehingga di 2026 ini kami berkonsultasi dengan Bapak Bupati untuk mencoba mengaktifkan kembali koordinator wilayah pendidikan agar urusan pendidikan di Kabupaten Garut bisa terkelola dengan baik. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan kembali koordinator wilayah. Walaupun memang resiko yang kami hadapi berkenaan dengan pengaktifan kembali koordinator wilayah pendidikan tersebut, kita akan dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu Korwil melebihi kewenangannya berkenaan dengan pola komunikasi antara koordinator wilayah dengan para kepala sekolah dan guru-guru di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, kami mencoba mengeliminir dugaan tersebut dengan kembali memilah kawan-kawan dari pengawas dan pendidik mana saja yang layak untuk menduduki jabatan Korwil, di samping spesifikasi atau persyaratan yang sesuai dengan Perbuk ataupun Permendikdasmen yang telah ditetapkan, juga sosial kultural mereka berkenaan dengan keseharian mereka melaksanakan urusan pendidikan. Bapak dan Ibu, hari ini Korwil memang tidak ada, namun pengelolaan kawan-kawan satuan pendidikan kembali beralih atau bertransformasi ke unit-unit lainnya yang memang tidak ada yang sesuai dengan ketentuan dan ada juga yang tidak. Itu karena menyesuaikan dengan kondisi atau kenyataan yang dialami oleh satuan pendidikan agar mereka bisa melaksanakan tugasnya. Jadi Bapak dan Ibu, kami melihat ternyata pada prinsipnya bahwa Korwil itu diperlukan. Untuk itu di bulan Januari tanggal 5 Januari 2026 Pak Kadis berkonsultasi dengan Pak Bupati berkenaan dengan pengaktifan kembali koordinator wilayah, dan di bulan Mei ini, tepatnya di tanggal 20 Mei 2026 kami terbit SP untuk kembali mengaktifkan koordinator wilayah. Namun karena ada dinamika sehingga SP tersebut atau pemberian SP tersebut ditunda kembali sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian Bapak dan Ibu, itu alasan berkenaan dengan pembatalan dari SP terhadap Pak Sekdes belum tajam, ada dinamika. Ini lagi-lagi komunikasi
publik yang tidak baik kata saya. Dinamikanya apa? Sesuai terjadi polemik tentang si Ogi. Dinamikanya diantaranya Bapak berkenaan dengan Korwil itu ada isu berkenaan dengan jabatan tersebut di Uang itu. 25 juta. sebesar 25 juta yang itu memang Sultan sangat mengganggu dan menjadikan tidak kondusif sehingga jalan terbaiknya memang itu ditunda dulu berkenaan dengan pengaktifan kembali Korwil. Mungkin itu Bapak yang perlu kami sampaikan. Kalau memang ada informasi dari kawan-kawan yang bisa terhadap rapat dengan pendapat ini, kami mohon informasi dan menambahkan terhadap Pak Ketua dan anggota. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.